Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novika dari kelas IE 20C4. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa teknik industri diberi tugas untuk mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pada presentasi review jurnal kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Diskon untuk Pembelian Kain dengan Mempertimbangkan Konsep Waktu Nilai Uang, yang ditulis oleh Novitria Ari Prabini dan Wahyudi Sutopo, mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas 11 Maret. Ada beberapa poin di dalam jurnal ini. Yang pertama, abstrak. Kedua, pendahuluan. Ketiga, metode penelitian. Keempat, pengembangan model yang mencakup parameter dan variabel, model quantity diskon, Wang and Wu, pengembangan model dengan pendekatan time value of money, hasil penyusunan SOP, sistem diskon, dan yang poin kelima adalah kesimpulan. Abstraknya sendiri yaitu PT XYZ adalah sebuah perusahaan tekstil yang memproduksi dan menjual kain grey. Dari data 2 tahun terakhir, perusahaan memiliki masalah dan telah memenuhi permintaan pembeli dan telah mengalami kehilangan kesempatan penjualan hingga 9%. Masalah tersebut dapat mengakibatkan kepercayaan pelanggan semakin menurun, bahkan perusahaan dapat kehilangan pembeli. Pengembangan sistem diskon yang tepat berdasarkan waktu pemesanan dapat mendorong pembeli untuk lebih cepat dalam melakukan pemesanan sehingga perusahaan dapat menyusun rencana produksi dengan baik. Pada penelitian ini dikembangkan metode 3 langkah yaitu identifikasi faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli dalam mengambil keputusan pemesanan, formulasi diskon yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang, dan prosedur operasi standar sebagai dasar perusahaan mengimplementasikan sistem diskon yang diusulkan tersebut. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan di sini mencakup tentang pemikiran atau penjelasan dari beberapa ahli, salah satunya Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran di Indonesia, penerbit Salemba, Jakarta tahun 2000. Mendefinisikan diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Kemudian menurut Sutisna tahun 2001 dalam buku yang berjudul Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, diskon adalah pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Sedangkan fungsi diskon menurut Kotler, beliau memaknai yakni fungsi potongan harga antara lain meningkatkan volume penjualan, memenangkan persaingan, mengurangi stok barang, memperkuat merek, mempercepat memperoleh uang kas, sarana penunjang promosi produk, dan mengatur volume produksi. Kemudian ada faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan diskon. Faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan diskon yaitu konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, pembelian dalam jumlah besar, adanya perbedaan timbangan. Ini menurut Alma pada tahun 2000 dalam buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Terdapat beberapa jenis diskon antara lain cash diskon yang sesuai dengan kondisi perusahaan, quantity diskon, bonus agreement, geographical diskon, dan trade diskon. Di samping itu juga perusahaan harus menetapkan model diskon yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan buyer supaya model diskon dapat diterapkan secara efektif. Dalam kasus ini, perancangan diskon yang dipilih mengacu pada paper Wang and Wu. Namun, pada model tersebut belum dikembangkan berdasarkan waktu dan hanya berdasarkan kuantiti saja. Maka dalam hal ini dicoba melakukan perancangan model diskon tersebut berdasarkan waktu dengan pendekatan konsep time value of money yang hasilnya akan dijadikan SOP dalam
penetapan harga. SOP yang dihasilkan berupa harga setelah diskon dan waktu pesan. Dengan adanya SOP, perusahaan dapat meminimalkan loss sales sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antara buyer dan supplier. Kemudian metode penelitian. Di sini penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan model matematik untuk diskon yang telah ada. Kajian yang dilakukan merupakan upaya investasi yang terorganisir, sistematis, objektif, dan ilmiah, seperti pada gambar berikut. Manufaktur menuju pada identifikasi faktor, perhitungan dan pengembangan model, output penyusunan SOP, dan model desain yang kemudian hasilnya akan dirasakan oleh buyer. Pada umumnya, atau peneliti pada khususnya, mereka mendapati 3 tahap dalam melakukan perancangan model diskon yang akan ditetapkan perusahaan PT XYZ. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang dipertimbangkan supplier dalam mengambil keputusan mengenai diskon. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi berdasarkan masalah utama yang terjadi di level taktial, yaitu hubungan antara buyer dan supplier. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain jumlah demand atau permintaan, kapasitas produksi, dan waktu kontrak. Langkah kedua yaitu melakukan pengembangan model dengan pendekatan time value of money melalui penghitungan rumus diskon yang telah dipilih, yaitu model quantity diskon pada paper Wang and Wu. Hasil dan pembahasan. Poin pertama, hasil identifikasi faktor yang telah dilakukan riset menggunakan metode dari beberapa ahli, yakni Sari, Wang and Wu, Dada, and Srin Khan. Mengenai pengaruh penjualan terhadap faktor diskon dapat disimpulkan melalui wawancara. Ternyata hasil yang diperoleh yaitu adanya masalah pada taktial, terutama pada hubungan buyer dan supplier. Pada level ini diperoleh data wawancara berupa kapasitas produksi 2.500.000 meter per bulan, sedangkan permintaan ada 3.500.000 per bulan dengan waktu penyelesaian 2 bulan. Harga bahan baku sendiri per meter adalah Rp3.000, sedangkan biaya tenaga Rp900.000 per bulan. Jumlah ini tentu sangat sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan mengingat kapasitas yang dimiliki terbatas. Jadi dari segi SDM, bahan baku, dan waktu penyelesaian tidak bisa sinkron dengan permintaan yang begitu tinggi, sedangkan kapasitas mereka mungkin ada di maksimal 2.500.000 per meter per bulan. Dari perhitungan jumlah permintaan yang diperoleh, satu buyer per bulan adalah sebesar 583 meter. Permintaan tiba-tibanya atau yang tidak terduga per bulan adalah sebesar 333.000 meter per buyer. Maka jumlah buyer per bulan adalah sebesar 918 meter. Ini idealnya. Demand pada satu bulan adalah sebesar jadinya 2.754.000 meter, sehingga perusahaan akan loss sales sebesar 9% per bulan. Jadi agak lumayan juga dengan hal-hal yang tadi yang telah disebutkan. Dapat disimpulkan perlu ada pengaturan jumlah pesanan supaya pesanan dapat terpenuhi. Kemudian poin dari hasil perhitungan dan pengembangan model. Setelah mengidentifikasi masalah, maka berdasarkan masalah, waktu, dan kuantiti sebagai parameter, maka pendekatan yang sesuai yaitu menggunakan persamaan quantity order pada paper Wang and Wu. Variabel keputusan pada model Wang and Wu yaitu jumlah maksimal order dan diskon yang dapat diberikan oleh supplier kepada buyer.
Selain itu, analisis waktu order juga mempengaruhi harga bahan dan biaya tenaga kerja. Hubungan bahan baku dengan waktu order dan tenaga kerja dianalisa dengan metode regresi linear, yaitu melalui software SPSS, di mana Y sama dengan A plus B dikali X. Seperti pada gambar grafik hubungan biaya tenaga kerja dengan waktu berikut ini. Y di sini adalah variabel dependen, nilai yang diprediksikan. X adalah variabel independen atau yang tidak bisa diprediksikan. A konstanta, B koefisien regresi. Hasil yang diperoleh dari regresi linear adalah biaya tenaga kerja dengan waktu. Y sama dengan minus 3.950.000 dan plus 6.250X. Hasil penyusunan SOP sistem diskon. Standar operasional prosedur dapat disusun berdasarkan perhitungan model matematika yang telah dibuat. Input dari penyusunan SOP sistem diskon antara lain jumlah permintaan, time order, dan delivery time. Output yang dihasilkan berupa tabel yang terdiri dari interval waktu, order, dan harga. Seperti pada tabel berikut, telah ditetapkan jika buyer hanya mengorder 918 meter per order dengan waktu dan harga yang telah ditentukan, semisal waktu order kurang dari 8 minggu akan mendapatkan harga Rp7.879,73 dan seterusnya. SOP yang telah dibuat tersebut dapat digunakan oleh perusahaan sebagai tools atau alat untuk melakukan negosiasi kepada buyer. Dengan SOP ini, perusahaan dapat merencanakan pemberian diskon kepada buyer berdasarkan waktu kontrak. Diharapkan perusahaan dapat lebih baik dalam melakukan perancangan produksi dan mengurangi jumlah loss order. Waktu order juga mempengaruhi biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Pada perhitungan dapat dianalisa bila waktu order semakin dekat, maka harga bahan baku, biaya tenaga kerja akan semakin tinggi. Jadi cukup jelas ya, jika waktu ordernya semakin mepet atau deadline-nya semakin cepat, maka semakin mahal. Itu yang diterapkan di perusahaan XYZ. Seperti tertera juga pada grafik berikut ini. Grafik gambar nomor 4 menunjukkan bahwa semakin dekat buyer melakukan order kepada supplier, maka harga kain per meter juga semakin tinggi. Kebijakan ini diusulkan supaya pihak buyer dapat lebih cermat dalam melakukan pemesanan. Dengan kata lain, buyer akan mendapat keuntungan jika memesan jauh hari sebelum deadline, karena akan mendapat harga murah. Perbedaan dengan kondisi saat sebelum dilakukan sistem diskon, yaitu perusahaan mengalami loss sales sebesar 9%, sedangkan pada model diskon yang diusulkan, dipastikan perusahaan tidak akan kehilangan order atau loss sales sebesar 0%. Namun, ini akan meningkatkan kapasitas produksi serta biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jadi akan meningkatkan permintaan SDM untuk melakukan pembuatan barang tersebut. Terakhir, kesimpulan. Pengembangan sistem diskon yang diusulkan dapat digunakan perusahaan untuk mendorong pembeli memesan lebih awal, menyusun rencana produksi lebih cepat, dan meningkatkan tingkat pemenuhan permintaan. Sistem yang diusulkan menjadikan hubungan pemasok-pembeli dapat lebih baik karena memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Jadi satu sama lain saling diuntungkan. Dari pihak perusahaan, mereka tidak terburu-buru dan memberikan hasil yang maksimal dengan harga yang lumayan, tapi dengan SOP yang telah ditentukan juga, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Dan dari pihak buyer pun mereka tidak akan dikecewakan karena kualitas yang dihasilkan maksimal dan dengan harga yang lumayan downgrade dari biasanya, asal mau mengikuti SOP dari perusahaan.
Jadi sekian dari persentase saya mereview jurnal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.